Puji Tuhan. Mari kita akan lihat, ya, saudara, ada yang dikatakan penuai yang berkarakter Kristus. Sebenarnya ini adalah pelajaran, saudara, ya, tapi saya akan baca bagi anak. Iya, di sini mari kita belajar dari Rasul Paulus, seorang penuai yang berkarakter Kristus. Apa ciri-ciri penuai yang berkarakter Kristus? Jadi orang berharap hamba Tuhan harus menjadi contoh, iya, selaras dengan firman Tuhan, atau seperti Yesus orang berkata, ya, harus punya seperti itu. Orang berkata di mimbar seperti malaikat, di rumah seperti iblis. Jadi kan hati-hati. Jadi dibilang di atas mimbar kayak malaikat, di rumah seperti iblis, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Sebab itu mari kita ini harus menjadi orang-orang yang menjadi teladan yang baik. Jadi mari kita belajar dari Rasul Paulus, ya, penuai yang berkarakter Kristus. Apa ciri-ciri penuai yang berkarakter Kristus itu? Satu, ya, menjawab kritik dengan karya. Jadi seorang hamba Tuhan tidak terlepas dari kritik. Jadi kalau Anda mau hamba Tuhan tidak dikritik, itu mungkin Anda, iya, bukan hamba Tuhan. Kalau dibilang hamba Tuhan, jadi siap dikritik. Jadi jangan pikir, ya, saya kan hamba Tuhan, masa dikritik-kritik, ya. Ya, hamba Tuhan harus lebih banyak dikritik supaya di surga lebih banyak hamba Tuhan. Jangan sampai lebih banyak jemaatnya karena hamba Tuhan sering kritik jemaat, terus jemaat yang masuk surga, hamba Tuhan masuk neraka. Jadi kita lihat di sini, ya, seorang hamba Tuhan tidak terlepas dari kritik. Tapi firman Tuhan bilang semua kita hamba Tuhan, kan? Iya, siapa yang percaya Tuhan, dia layak memberitakan Injil. Dia adalah hamba Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita ada di dunia untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, untuk mengikut Kristus dan berdampak. Maka kita tidak harus menolak kritik, atau tidak harus menjadi mundur atau kecewa karena dikritik. Iya, kita memperbaiki setiap kritik itu, kita lihat, kita renungkan, kita koreksi, maka kita akan menjadi lebih baik. Nah, tapi bukan berarti marah. Iya, tidak boleh marah. Iya, maka kita tahu, iya, seorang hamba Tuhan selalu pasti ada kritik. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, mungkin Anda ngebos, orang takut kritik karena bos, iya kan? Nah, jadi kalau Anda bilang, nah, hamba Tuhan, penginjil, pendoa, iya, jemaat di gereja ini sana sini, Anda harus siap dikritik. Bahkan pertama-tama dari rumah Anda mungkin Anda dikritik, iya kan? Dari istri, dari suami, dari anak-anak, ya kan? Terus kemudian dari jemaat atau dari teman-teman pelayanan atau sesama kita, iya pasti kita, iya kalau kita punya teman pasti dia akan kritik. Saya punya teman suka bilang, lama amat sih sebatnya udah. Gue nih udah tungguin, udah siapa udah lama. Iya, gue keluar dulu deh, katanya. Kelamaan mereka tidur dan akhirnya mereka balik lagi, masih doa lagi. Akhirnya mereka keluar lagi, lupa balik, ya kan? Saya nggak marah, saudara, walaupun dikritik dari Toronto juga bilang, dari mana saya tidak usah sebut nama-namanya, tetapi saya menerima, iya, tidak apa-apa. Maka saya bilang, ya hari ini kita kalau hari Senin kita coba 1 jam saja. Jadi kalau 1 jam ingatkan saya, jangan sampai saya keterusan. Ya, Anda lihat, ya. Termasuk Rasul Paulus juga pernah dikritik. Pada waktu itu Paulus dikritik bahwa ia bukanlah rasul. Bagaimana respon Paulus ketika kritik? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 3, Paulus menjawab kritikan orang-orang pada masa itu dengan menunjuk, ya, jemaat Korintus sebagai meterai kerasulannya atau bukti dari kerasulannya. Jemaat Korintus adalah buah pekerjaan atau buah pelayanan dari Rasul Paulus. Paulus menetap di Korintus selama 18 bulan. Dalam perjalanan misinya yang kedua, Rasul Paulus menginjili jemaat
di Korintus memenangkan dan memuridkan mereka. Bahkan Paulus menanam gereja di kota Korintus. Paulus menjawab kritikan dengan buah pelayanan, tidak membalas beratap dan mundur dan kecewa dan mulai ada kepahitan, ada luka di hati. Tidak boleh, saudara ya, karena luka hati itu ketahuan. Orang ini mulai mundur, mulai nggak datang, mulai malas, mulai kalau dibilang apa ada alasan aja, ada alibinya, dan jangan alamak ya. Jadi ada aja ya, sehingga rasanya orang lain jadi nggak enak untuk yang ngajak karena ada banyak alasan. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa orang itu pasti Surabaya. Nah, jadi kalau Yesus punya anak, jadi komentar orang bilang, kok itu Allah punya anak jadi orang Kristen, nggak benar. Nah itu dia punya mulut, biarin aja lah ya kan. Tapi kita yang ngerti, kita tidak usah bantah. Satu waktu Roh Kudus yang akan membuat mereka mengerti bahwa Allah tidak beranak dan kita punya Allah. Kawin dengan siapa mau beranak? Jadi banyak orang nggak mengerti. Jadi kritikan itu adalah nasihat yang harus dibalas dengan karya. Jadi hamba Tuhan harus siap dikritik. Ketika kita dikritik, harus berikan respon yang benar. Satu kedewasaan karakter menentukan respon kita terhadap kritik. Kalau karakter kita dewasa dan bertumbuh seperti Kristus, maka kita akan memberikan respon positif ketika dikritik. Tapi kalau karakter kita masih anak-anak, masih manja, masih suka ngambek, ya kan, walaupun sudah penginjil ataupun sudah punya pelayan, kalau dia ngambek ini bukan itu masih kanak-kanak. Jadi kalau dikritik ada yang seperti itu, kalau kita tahu bahwa itu masih kanak-kanak dan belum bertumbuh, dia masih suka dipuji-puji, maka kita akan memberikan respon yang negatif ketika dikritik. Kalau orang-orang yang belum dewasa masih kanak-kanak, mereka respon negatif sepertinya nggak mau datang, malas, tidak bersemangat lagi. Ternyata orang-orang itu negatif bicaranya, padahal nggak negatif, itu cuma kritik yang positif. Ada banyak, tapi semua kritik itu kalau diterima dengan positif, maka itu sangat membangun untuk mempertajam kita. Kalau kita dikritik menunjukkan reaksi emosional dan mendatangi orang tersebut dengan kemarahan serta membalas dengan kata-kata kasar atau di belakang ngomongin kata-kata pedas dan kritikan yang pedas juga di belakang, ya kan, maka itu masih kanak-kanak. Jadi kalau kita dikritik, disinggung perasaannya karena dia bilang telinga gua tipis, ya kan, telinga yang tebal hoki, zaman dulu kan dipegang, tebal nih anak, hoki nih. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi jangan sampai kita dibilang, mas telinga tipis mas ini ya. Ya bung telinga tipis, ya kan. Atau ibu-ibu telinga tipis ya. Baru dikritik sedikit sudah mundur, baru kritik sedikit sudah reaksinya sudah kelihatan. Ya katanya telinga tipis dan hatinya sangat sensitif. Lalu ia membantah dengan membuat berbagai alibi, alasan-alasan, pembenaran diri, alasan pembenaran diri, padahal diam aja, ketawa aja. Terus pas akan datang, kita mengikuti lah orang di mana gereja itu gayanya, kita ikutin, ya kan. Nah, saya kalau ada di satu organisasi yang saya ikutin, pemimpin saya bilang, Ibu Dora ini cuma, saya jadi ngikutin, akan datang saya enggak harus jadi begitu, ya kan. Tapi bukan berarti kalau ikutin yang berbuat dosa, tidak, ya kan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan, ya. Jadi ketika kita dikritik, kita diam, tetapi kita jangan terluka hatinya. Ada yang diam tapi dia terluka hatinya. Dia bilang, apalah, tapi hatinya udah nggak
datang, udah nggak ada suaranya, iya kan, itu berarti hatinya terluka, kasihan deh lo, iya kan, jadi belum dewasa. Jadi tidak mau lagi bertemu dengan orang yang mengkritik dia. Bahkan ketika bertemu dia menjauh, langsung buang muka. Ya bisa diambil orang mukanya, iya kan. Kasihan kalau buang muka, nanti kita seperti orang dibilang cuman badan yang jalan, muka sudah hilang karena udah dibuang. Ya, dibuang, siapa yang nangkap muka itu, ya kan? Kalau muka cantik kayak Foni, dibuang, banyak yang nangkap. Iya, terus menjauh, membuang muka. Iya, orang bilang, iya, itu orang itu gua nggak mau lihat. Lah buang aja mukanya, gua tangkap nih, gua lempar kepalanya di seberang tembok seperti kepala dari bin Bikri. Iya, Seba bin Bikri yang dibuang oleh wanita bijaksana perempuan Israel. Iya, dan orang yang mengkritik dia itu, iya, tidak mau bertemu orang yang kritik dia, bahkan membuang muka. Ini adalah respon negatif dan atas kritikan, dari kritikan yang diterima. Jadi kita melihat ya di sini, jadi seharusnya kita memberikan respon yang positif. Pastinya kita yang dewasa yang ngerti, berikan respon yang positif ketika dikritik, yaitu dengan satu, mendengarkan. Mendengarkan artinya menyaring setiap kritik dan memilah-milah kritik itu. Tidak semua kritik itu meruntuhkan, tetapi ada juga kritik yang membangun. Tidak semua kritik tidak baik, tapi ada banyak kritik yang membangun supaya kita lebih maju lagi dalam Tuhan, supaya pelayanan lebih lagi banyak orang bisa diberkati, sehingga kita harus mendengar dan memilah-milah kritik. Jadi satu, pasang telinga, dengar baik-baik, terus kemudian kita pilih yang mana yang berguna dan bisa kita, dan kemudian kalau yang rasanya cuma hanya menjatuhkan iman, ya nggak apa-apa, itu dibuang, jangan jadi menjadi luka hati. Ya, kedua, mengevaluasi diri. Jadi perlu ada kerendahan hati, kita periksa. Iya, ada kerendahan hati untuk mengevaluasi diri dan membuat perubahan. Jadi perubahan karena ada kritik yang membangun kita. Jadi ada perubahan. Saya begitu, saudara, saya mulai belajar karena saya masuk di satu organisasi yang ada di wanita. Jadi saya berusaha untuk membangun. Kalau saya pernah dengar orang ngomong, "Hai Bu Dora mah jangan kasih deh dia." Jadi seringkali saya lihat, saya ini ketua doa tapi saya nggak disuruh doa. So, saya bingung kenapa setiap kali, padahal saya ini ketua doanya, tapi setiap kali doa tutup atau doa pembukaan atau doa apa, saya tidak. Saya belajar, saudara, belajar mengevaluasi diri. Oh, mereka takut saya nanti keblolosan, kelamaan. Semua saya sebut dari anak, cucu, cicit, semua yang saya. Jadi mereka takut saya ngomong semua. Jadi itulah. Jadi yang kedua, kita harus evaluasi diri, yaitu kita harus rendah hati dan membuat perubahan-perubahan karena ada kritik yang membangun kita. Kalau kita arogan, langsung sombong, merasa diri paling benar, paling hebat, gua terkenal, gua ini dipakai di mana-mana, Terus kita rasa kita mah sempurna, kita kan roh Allah, Padahal roh Allah tunduk kepada roh Nabi, tunduk kepada Nabi. Anda harus tahu itu, ayat itu jarang ngomongin itu. Padahal roh Nabi tunduk pada Nabi, artinya setiap satu organisasi atau satu pelayanan ada yang Tuhan angkat menjadi pemimpin. Itulah yang dibilang Nabi, roh Nabi tunduk pada Nabi. Kita tunduk pada peraturan yang dikatakan di situ. Jadi kita tidak boleh sombong, maka kita harus evaluasi diri kita, yang mana yang harus kita berubah dan tidak merasa diri paling benar dan sempurna. Maka kita ini susah untuk evaluasi. Kalau kita merasa kita benar dan sempurna, maka kita kalau merasa paling hebat, sudah dipakai Tuhan kemana-mana, hebat dan saya selalu benar, maka
untuk mengevaluasi diri itu agak susah. Maka sebab itu, ya pertama mendengar apa kritikan dan memilah-milah ya. Yang ini nggak usah disimpan di hati, tapi kita mau berubah, mengevaluasi diri, rendah hati, langsung kita mengoreksi, kita langsung bikin perubahan. Yang ketiga adalah menjawab dengan karya. Seperti Paulus menjawab dengan karya. Ya, dikritikus tidak bisa dibungkamkan dengan kata-kata atau berdebatan, karena mereka ahli dalam mengolah kata-kata. Tetapi kritikus hanya bisa dibungkamkan dengan karya kita atau buah roh atau buah pelayanan kita. Ketika kita dikritik, jangan emosi, tetapi berikan respon yang positif. Ya, ada seorang George W. Gotal adalah orang yang dipercaya memimpin pembangunan terusan Panama. Terusan Panama ini menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Kalau terusan Panama ini dibangun, akan menolong pelayaran, mengurangi waktu tempuh, jadi bisa lebih cepat. Ya. Ketika dia memulai pekerjaannya, banyak kritik pedas yang meragukan kemampuannya. Dan banyak orang berkata bahwa pembangunan terusan Panama pasti akan mengalami kegagalan. Namun Gotal tidak menghiraukan kritik itu. Yang dia lakukan hanya kerja, dan kerja. Artinya setia melakukannya. Setia, ya, kerja. Asistennya menjadi marah ketika mendengar kritik orang-orang karena mereka tidak melihat kerja keras dari Mr. Gotal ini. Suatu hari asistennya bertanya kepada Mr. Gotal ini, "Mengapa Anda tidak mau menjawab kritikan orang-orang tersebut?" Gotal menjawab bahwa suatu hari kita akan menjawab kritikan mereka dengan menunjukkan kepada mereka terusan Panama yang sudah jadi. Iya, kritikan dibalas dengan karya, ya, yang sudah jadi. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1914 terusan Panama berhasil dibangun dan berhasil dilayari oleh kapal. Dengan selesainya terusan Panama, maka semua kritikan terhadap Gotal dibungkamkan. Ya, dibungkamkan. Ketika ibu-ibu menerima kritikan atau pendoa-pendoa atau bapak-bapak yang ada, mulailah bekerja lebih giat, mulailah lebih setia lagi, ya, lebih giat lagi dan melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Dan tunjukkan buah-buah pelayananmu, maka mereka akan terbungkam dengan buah-buah pelayanan Anda dan saya. Nah, itu hal yang pertama kita harus lihat. Hal yang kedua adalah tidak menuntut pemenuhan hak. Tidak menuntut pemenuhan hak. Kalau tadi yang pertama dikatakan menjawab kritik dengan karya. Dan kemudian kita lihat yang kedua, tidak menuntut pemenuhan hak. Hak adalah milik semua orang. Sejak lahir, baik tua, muda, kaya, miskin, semua agama, suku, dan golongan, termasuk hamba Tuhan juga memiliki hak. Dalam 1 Korintus 9 ayat 4-14, panjang ini ya, Paulus berbicara tentang hak seorang rasul yang seharusnya dimiliki oleh Rasul Paulus. Iya, ayat 4 dikatakan hak untuk makan. Iya, ayat yang kelima hak untuk menikah. Tapi Paulus tidak bilang itu, ya kan? Dan yang keenam adalah hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Hak untuk tidak mencari nafkah selain melayani. Coba, hak untuk tidak bekerja dunia, tapi hanya melayani. Coba lihat ya. Jadi dia melepaskan, tapi dia tetap membuat, ya, dibilang tenda apa itu ya. Terus, tapi dia tidak menuntut orang harus seperti dia. Tapi ayat 7-14, hak untuk mendapatkan biaya atau dapat upah atau gaji. Iya. Jadi kalau khotbah dapat PK atau apa, mendapatkan bagian dari mesbah atau upah. Iya.
Paulus sebenarnya berhak mendapatkan hak-hak seperti rasul dan berhak mendapatkan upah atas pelayanannya. Tetapi Paulus tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Paulus memiliki standar rohani yang tinggi dan standar karakter dalam dirinya. Dia punya hak tetapi tidak menuntut pemenuhan hak itu diberikan kepada dia. Sebagai hamba Tuhan kita sebenarnya punya hak, tetapi kita mesti belajar untuk tidak menuntut hak-hak yang seharusnya kita terima atau hak yang menjadi bagian kita. Perpecahan gereja terjadi karena ada orang yang menuntut hak untuk dihargai, dihormati, sehingga kalau kritik dia marah. Ya, wah kan orang hebat ya. Jadi banyak orang terjadi perpecahan dan gereja terjadi kegoncangan itu karena orang-orang ada yang menuntut hak itu. Saya puji Tuhan juga tidak menuntut hak itu. Ya terserah, dapat berkat puji Tuhan, gak dapat puji Tuhan. Kemarin saya ditanya, Bu, kami gereja ini mau undang Ibu, iya kan? Iya, Ibu kira-kira kami ini gereja kecil, kami tidak mampu katanya. Terus saya bilang, Ibu boleh gak? Terus saya bilang, loh itu kan terserah Ibu. Iya kan, Roh Allah akan berbicara, kasih dan tidak kasih itu terserah. Iya kan? Terserah, jumlah juga terserah. Karena saya dikasih oke, gak dikasih oke, ya kan? Jadi karena kita ini percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Kalau kita dengan tulus dan hati melayani tanpa minta upah, maka upah kita ada tersimpan di surga. Karena ada tertulis di Yesaya 49. Kata Yesaya, aku sudah bekerja dengan susah payah, tapi Yesaya bilang upahku terjamin pada Allah. Jadi Allah yang tahu maksudnya, aku bekerja atau tidak, aku benar-benar atau tidak, itu Allah yang tahu. Jadi tidak usah membicarakan tentang uang, tentang pemberian, atau hak untuk dihormati, atau untuk mendapatkan penghargaan karena aku ini setia, setiap hari aku ini selalu, aku yang bantu, aku yang apa. Nah, banyak terjadi perpecahan karena ini. Nah, Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Dia melayani dengan kekuatannya yang sepertinya hebat, kekuatan sungguh-sungguh rajin dan sungguh-sungguh, tapi dia bilang sia-sia ya, dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ya, jadi hak dan upah, mari kita tidak tuntut di dalam pelayanan, di dalam kita berkhotbah, di dalam kita menjadi aktif di gereja itu atau aktif berdoa. Kita tahu bahwa itu pada Tuhan, karena banyak cara Tuhan menolong kita. Wah, saya sampai lihat bagaimana Tuhan menolong. Oh, orang arisan, maka masa arisannya dia bilang cepat ke arisannya, mau kasih Ibu Dora untuk bantu bantu renovasi, iya kan? Jadi betapa luar biasa, nggak perlu saya minta. Dan sekarang saya sedang buat teras kan, yang 7 ini puji Tuhan sudah, tapi harus teras dan tembok-tembok yang bisa supaya orang tidak lompat masuk ke kamar sebelah, iya kan? Tidak turun parkir langsung masuk gitu. Jadi walaupun tidak banyak, tapi saya tahu itu tanda Tuhan tuh mengerti. Karena suami saya bilang, udah gak usah lah, udah habis lu apa. Iya, tapi padahal hari lepas hari itu cuma Tuhan. Tiba-tiba orang memiliki beban. Kalau saya dapat, saya kasih Ibu Dora ya untuk membangun, karena dia kalau biasanya tahu doa puasa kan orang nginap, ya kan? Dan mereka juga suka nginap, ya kan? Sehingga dia berasa beban bahwa aku mau. Tapi kan itu memang kita punya arisan cuma 100.000 tiap hari, ada jajan aja satu hari itu lebih dari itu, sedangkan itu 1 bulan cuma 100, ya kan? Jadi kalau saya kasihan orang-orang
berhenti karena katanya susah, jadi akhirnya berhenti. Ya udah, kasih saya aja. Akhirnya saya 5 nomor. Sehingga kalau dapat 2.500.000 itu udah saya punya sendiri yang saya bayar ke situ. Jadi 1,5 juta dapatnya. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa kita tidak usah tuntut karena Tuhan melihat. Sehingga saya mesti bayar tukang itu kan. Iya, saya sudah siapin, Tuhan kasih saya udah siapin beli apa namanya, porselen, ya kan, sudah pasir, ya, tinggal saya tambah semuanya. Tapi kan mesti bayar tukang. 1,5 juta ditambah dengan saya punya 500, berarti kan dari saya. Jadi itu mampu saudara, ya, mampu membayar gaji mereka dalam berapa hari kan. Jadi Anda nggak usah khawatir, sedikit atau banyak di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang berat. Tidak ada yang Tuhan bilang, yang sedikit bodo amat dah, ya kan. Yang besar, terlalu berat bagi Tuhan untuk nolong dia kebanyakan. Nggak usah saudara, upah kita terjamin pada Tuhan. Jadi sama dengan menuntut hak kita untuk dihargai dan dihormati, nggak usah. Karena Tuhan punya banyak cara untuk membentuk karakter kita. Iya, saya begitu melihat bahwa saya biasanya, di bagian doa ini di Indonesia saya bisa menjadi ketua mungkin jaringan doa atau apa, sempat menjadi ketua BES, tapi saya lepaskan saudara karena saya bilang mengikat saya untuk tidak bebas menikmati apa suara Tuhan untuk kemana-mana, maka saya melepaskan. Tetapi saudara, saya tetap setia dalam berdoa dan mendoakan mereka. Nah, kita lihat yang Filipi 2 ayat 5 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, tidak menganggap dirinya hebat, itu harus dihormati, dihargai. Banyak itu orang pecah dan keluar dan keluar karena berasa mau pengen dihargai, nanti tidak disayang lagi katanya. Aneh saya. Iya, jadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Betapa pentingnya kita menjadi penuai berkarakter Kristus yang tidak menuntut penuntutan hak dan tidak mempertahankan haknya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita meneladani Yesus yang adalah Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia menyerahkan haknya, mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk keselamatan manusia. Jadi karakter seperti Kristus itu membuat kita tidak menuntut hak pribadi, tetapi berlomba-lomba memenuhi hak orang lain. Ya, itulah Kristus, ya kan? Dia tidak menuntut, tapi dia berusaha untuk memenuhi orang-orang semua supaya diselamatkan. Seperti Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Demikianlah kita mempraktekkan ayat ini untuk tidak menuntut dilayani, tetapi melayani orang lain. Kemudian tidak menuntut pemenuhan hak untuk, pemenuhan hak adalah satu bentuk penyangkalan diri. Tidak menuntut hak kita untuk mendapatkan, ini adalah hal untuk, adalah bentuk penyangkalan diri. Ketika kita menyangkal diri, maka kita tidak menuntut pemenuhan hak kita. Hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk diperhatikan. Kita tidak lagi menuntut hak-hak itu, tetapi menyerahkan hak-hak kita demi kemajuan Injil, demi kemajuan pelayanan itu. Contohnya adalah Mother Teresa. Dia adalah pendiri misioneri cinta kasih. Dia melayani orang-orang miskin, yatim piatu, lepra, HIV, dan melayani orang-orang yang orang-orang yang miskin yang di pinggiran itu, terpinggirkan. Dari tahun 1979 Mother Teresa mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian. Dan pada saat dia meninggal, upacara pemakamannya dihadiri oleh beberapa presiden. Bayangkan, pada suatu hari Mother Teresa mengunjungi penjara di Kalkuta.
bersama para biarawati. Pada saat mereka ke penjara untuk besuk, ternyata jam besuk belum tiba dan pintu penjara belum terbuka. Orang-orang yang lain sudah antri di depan pintu, termasuk Mother Teresa dan rombongannya. Kepala penjara yang tahu Mother Teresa memberitahu kepada anak buahnya untuk mempersilahkan Mother Teresa untuk masuk dan tidak usah antri. Jadi mendapatkan bagian spesial ya. Mother Teresa menolak dan berkata, biarkan orang yang mengantri di depan mendapatkan haknya untuk masuk terlebih dahulu. Mother Teresa tidak menuntut haknya dihormati dan dihargai walaupun dia diberikan kesempatan dan berhak menerimanya. Biarlah kita menyerahkan hak kita sepenuhnya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Mother Teresa seperti Foni, ya, udah kasih, nggak usah, iya, ini ada Mother Teresa Mon Hermon, iya. Sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tidak mencari kepentingan, ya, tidak mencari keuntungan dari Injil. Jadi tidak mempergunakan Injil menjadi bisnis, ya kan? Tidak mencari keuntungan dari Injil. 2 Korintus 2 ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapan Tuhan. Itu 2 Korintus 2 ayat 17 ya. Jadi mencari keuntungan dalam bahasa Yunani dikatakan kapeleo. Iya, kapeleo. Artinya memperdagangkan, menjajakan, menawarkan dagangan dengan berkeliling. Ya, ini lu mau kasih berapa sama gua? Harus gua. Ya, saya ditanyain, Ibu, kami harus kasih berapa ke Ibu? Kami gereja kecil. Saya bilang, oh enggak, kita enggak memperdagangkan Injil. Iya kan? Anda kasih enggak kasih itu urusan Roh Kudus. Iya kan? Saya cuma ditugaskan kalau ada undang saya pergi. Saya tidak minta dibayar bensin, dibayar apa, dibayar makan atau apa, tidak. Saya tetap akan pergi. Anda kasih dan tidak kasih itu urusan Tuhan. Dan makanya sebab itu banyak orang pikir Zoom saya dibayar, yang seringkali enggak, saudara ya. Jadi orang enggak ngerti itu ya. Tapi mereka karena lihat banyak hamba Tuhan seperti itu, jadi mereka bertanya. Nah, sekali lagi saya ingin katakan ya, bahwa kita tidak boleh berkeliling menawarkan dagangan, karena kita berkhotbah jadi seperti mencari keuntungan ya. Ternyata pada zaman itu banyak orang yang mencari keuntungan dari Injil dengan memperdagangkan Injil. Dan hal ini terulang lagi pada masa gereja kini. Jadi orang-orang yang mencari keuntungan dari Injil sebenarnya bukanlah orang yang memiliki karakter Kristus. Orang yang memiliki karakter Kristus tidak akan mencari keuntungan melalui firman Tuhan, menjajakan firman Tuhan. Sebab itu saya kaget waktu ditanyakan, karena yang lain kan undang tidak kasih pun saya tidak masalah, dan saya tidak menyombongkan bahwa ini padahal mereka itu orang luar negeri, orang hebat, terus mereka itu ya keren banget, tetapi iya kok tidak, saudara, iya kan? Jadi tidak perlu harus pokoknya kalau ada yang kasih berkat ya saya bagi kepada tim saya. Kalau tidak berarti saya tidak bagi, berarti nggak ada. Karena saya pikir pemain musik saya perlu, mereka yang bantu singer saya perlu. Jadi kalau saya nggak, saya bagi aja. Sisanya saya bilang ya udah buat makan tiap kali datang. Pendoa. Nah, kita lihat lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Tujuan-tujuan kami adalah murni sebab kami ditugaskan oleh Allah, dan Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi bukan karena orang itu sering ngasih duit jadi saya baik orang itu.
Nah, tidak saudara, kita harus tetap baik ke semua orang, dan siapa saja yang memanggil kita, kita akan tetap melakukan bagian yang Tuhan suruhkan. Nah, jadi kita lihat Paulus tidak menggunakan Injil sebagai barang dagangan, tapi menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan murni. Tapi ayat ini menyebutkan ada orang-orang yang memperdagangkan Injil dengan berkeliling. Mereka memperdagangkan firman Tuhan dengan maksud yang tidak murni untuk mencari keuntungan. Tuhan Yesus pernah marah dengan orang yang berjual beli di bait Allah. Pada zaman sekarang orang tidak lagi berjual beli hewan ternak di gereja. Yang orang berjual belikan adalah firman Tuhan. Jadi di sana, iya, PK-nya berapa? Wah, gue mau dong kalau yang di situ. Iya, kalau kita sudah undang yang di sini, gereja kita kecil, terus tiba-tiba, hah, kok itu pendeta batalin di gereja saya? Saya lihat dia yang tidak ada di gereja besar itu, tahu-tahu sudah ada di gereja situ. Nah, itu seringkali kami juga di gereja kami, karena gereja kecil, suka melihat seperti itu. Tapi no problema, itu urusan orang-orang itu sendiri. Jadi ada pendeta-pendeta yang kalau diundang memberikan list berapa PK yang harus diterima dan di hotel mana dia harus menginap. Jadi seringkali seperti itu, tapi nggak masalah, itu urusan dosa dia. Tetapi kita perlu mendengar firman Tuhan. Ya, jadi orang yang memiliki karakter Kristus tidak akan mengkomersialkan Injil, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk Injil. Contoh, orang yang mencari keuntungan dari Injil adalah seorang penginjil Amerika yang bernama Evangelis Jesse Duplantis. Nah, itu memang ada tertulis dan ada ya. Meminta pada jemaat untuk membeli pesawat jet pribadi, sedangkan dia sudah punya jet pribadi 3. Sekarang mau minta yang keempat. Astaga, iya kan? Iya. Jadi jet pribadi yang keempat untuk dia, dengan alasan untuk pekabaran Injil. Dia berkata Tuhan yang suruh, jadi pakai nama Tuhan. Nah, ini yang Ayub pernah, teman-teman Ayub bilang, iya kamu ini, iya Tuhan marah begini-begini, padahal kagak, saudara ya. Nah, jadi dia pakai nama Tuhan untuk membeli pesawat itu. Ya, jadi kasih saya harus, dan saya banyak orang konseling ya tentang ini. Dan tapi orang-orang itu masih dipakai sebagai pendoa yang luar biasa dan ngetop. Tapi kalau saya bilang orang tidak mau, ini karena orang yang bermasalah itu konseling pada saya. Jadi ternyata ada di zaman juga di Indonesia ya, untuk pekabaran Injil. Harga pesawat itu adalah US dollar itu 54 juta kali US dollar. Kalau 54 juta Indonesia mah kita beli aja berapa biji, ya kan? Ya. Kumpulin jemaat. Ayo 1 juta. Kalau 54 jemaat yang bekerja. Atau setara dengan 756 miliar rupiah. Nah, yang keempat, jadi sekali lagi jangan kita cepat marah. Kita kalau dikritik harus menjawabnya dengan karya. Terus yang kedua, tidak menuntut pemenuhan hak. Dan yang ketiga adalah tidak mencari keuntungan dari Injil. Yang terakhir ini keempat, endurance yang tinggi. Endurance artinya daya tahan. Jadi Paulus memiliki daya tahan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kita perlu punya daya tahan ini. Dikritik, dinasihati keras, di apa? Ya apalagi cuman bercanda-bercandaan ya, jangan diambil hati ya. Nah, saudara di sini ya, kita harus punya endurance yang tinggi, daya tahan. Paulus memiliki daya tahan yang luar biasa di dalam pelayanannya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi dari dia ya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut itu
Ya dari 23 sampai 27 itu dicambuk, di apa itu, iya banyak kan. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, jadi 39 ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku tergantung-gantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Nah kalau ini yang kita nih, kerap kali tidak tidur nih saya. Aku lapar dan dahaga, ini yang bagian puasa kita nih ya. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini di puncak ini, kalau di puncak kalau malam dingin kan. Ayat ini adalah tantangan yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya. Namun walaupun Paulus mengalami banyak tantangan, Paulus bisa menyelesaikan pelayanannya sampai akhir. Dia finishing well. Mengapa? Karena dia punya ketahanan yang teruji. Dikatakan endurance yang tinggi, ketahanan yang teruji. Tidak cepat ngambek, tidak cepat malas, tidak cepat perhitungan untung rugi, tidak, ya kan? Nah, karakter kita akan menunjukkan endurance kita. Kadang-kadang kita mudah lemah, dan ketika ada persoalan kita mudah mundur dan menyerah. Ya udahlah, nggak usah lah, kita siapa sih? Ya itu kelihatan rendah hati sih, padahal sombong ya. Orang yang memiliki karakter Kristus akan finishing well. Ya kan kelihatan lah, ya udahlah kita mau orang ini, kita nggak usah itu, padahal dia sudah terluka, padahal dia sombong. Orang terluka itu sombong, saudara ya. Dari 1 kita lihat ya, dalam buku yang berjudul Adversity Quentin, di sana Paul Gestol membagi manusia dalam 3 tipe yang diibaratkan sebagai mendaki gunung. Hal yang pertama, jadi orang yang dibawa nih ya. Ya, sudah mau selesai nih, jadi tanggung ya Pon ya. 1 ya adalah quitters. 1 adalah quitters. Quitters adalah tipe orang yang berhenti sebelum mendaki, sebelum berjuang sudah berhenti. Dia belum apa-apa, belum sebulan, belum setahun, belum. Baru aja dasar. Sebelum mendaki mereka sudah berhenti. Mereka selalu berkata, aku tidak bisa seperti itu, aku tidak bisa dikritik, aku tidak bisa dikontrol, aku ngeroh, ya kan? Aku tidak mampu. Belum mendaki atau belum menghadapi tantangan, mereka sudah menyerah. Jadi belum tantangan sudah menyerah, cepat tersinggung ya. Atau cepat perhitungan, aduh harus bayar harga, keluar duit berapa, iya kan? Tapi coba kalau diajak untuk jalan-jalan yang kemana, bisa keluar duit, ya kan? Lihat ya, cepat menyerah. Mereka memiliki fighting spirit yang rendah. Jadi tidak mempunyai roh yang mau berjuang, mau berperang itu. Jadi fighting spiritnya rendah atau daya juang yang lemah. Gampang putus asa dan ketahanannya rendah. Gampang tersinggung ya. Gampang perhitungan apa langsung malas dah. Ya gimana ya. Jadi nggak punya roh yang berjuang ya. Kedua adalah Chambers. Chambers ini adalah tipe orang yang cukup punya motivasi dan semangat untuk mendaki, cukup ya kan. Tetapi pada pertengahan pendakian dia berhenti dan merasa udah saya cukup aja, cuma sampai di sini deh ya, cukup sampai di kalau kita mau naik ke Gunung Sinai ada tempat menunggu onta itu ya, menunggu onta situ ya. Mereka berhenti di situ, terminal onta ya. Mereka puas dengan keadaannya dan mereka bilang, aku di sini aja, nggak mau naik ya.
Saya dulu begitu saudara ya. Terus suami saya nggak boleh saya pergi naik, karena waktu pertama kali pergi nggak boleh naik ke Gunung Sinai, suruh tidur saja, nggak usah, iya macam-macam aja, iya, karena tantangan itu. Nah, karena saya masih Chambers ini, maka saya ya nurut, ya sepertinya disayang, ini ya, padahal karena nggak punya semangat juang. Pada saat dia menghadapi tantangan, dia berhenti, dia merasa sudah puas dengan zona nyaman. Ini tipe karakter rata-rata Chambers. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita bilang, "Hai Chambers." Kemudian dia tersinggung lagi, aduh, mundur lagi deh ya. Yang ketiga ada climbers.